ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa istiqomah di dalam majelis pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz tazimi, Ustaz muliakan. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, kekasih Allah. Senantiasa mudah-mudahan lisan kita ini tidak pernah ada hentinya untuk bersolawat dan bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah demi langkah yang kita lakukan di akhir zaman ini semakin dekat dengan apa yang dinamakan keberadaan di depan kita. Keberadaan di depan kita ini berupa apa? Yaitu berupa wal asri innal insana lafi khusr. Suatu hal, waktu yang sering dirugi dan sering merugi terus. Di dalam kita melangkah, kita sering melakukan segala kegiatan yang merugikan kita sendiri. Jarang kita menanamkan suatu pahala dalam setiap harinya. Di dalam langkah kita setiap harinya tertanamkan suatu pahala. Paling 1 jam pahala, 23 jam sudah dosa dan dosa. Ini yang kita lakukan tanpa sadar, tanpa sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi inilah di depan kita. Iblis, setan, jin, semua merangkul kita untuk mengajak kita bersenang-senang di dunia, hubud dunia, cinta dengan dunia, dan menjauhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ditinggalkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim syahun. Salat ditinggalkan, zakat tidak ditunaikan, mengabaikan segala sesuatu, padahal dia tahu bahwa dia tahu agama, dia tahu itu aturannya, namun ini semua ditangkis dengan kesombongan yang ada. Tidaklah makan masuk surga, la yadkhulul jannata min qabli man kana fi qalbihi. Tidak akan masuk surga jika ada di dalam hatinya itu ada secuil kesombongan. Misqalu dzarratin min kibri, tidak akan bisa memasukkan surga Allah. Makanya di sini yang perlu kita hindari dengan apa yang dinamakan walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha, menyombongkan diri. Kesombongan. Kesombongan kunci daripada segala penyakit-penyakit hati. Pondasi dari segala penyakit-penyakit hati. Iblis diturunkan di dunia karena apa? Karena kesombongannya. Iblis itu makhluk Allah paling cerdik, paling pinter di antara makhluk-makhluk yang lain. Malaikat aja kalah ibadahnya. Namun karena kepinteran ini, iblis tidak mau menyembah Adam. Karena kesombongan ini akhirnya Allah lemparkan iblis ke dalam dunia. Dan janji iblis, ya Allah, kalau memang Engkau lemparkan aku dunia, aku janji akan selamanya, mulai dari sekarang sampai kiamat,
aku akan ngajak, akan kugoda kaum Adam ini dan kaum Hawa supaya menjadi temanku di neraka. Makanya disebutkan wastakbaru anha, dan suka menyombongkan diri, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka akan hidup di situ kekal abadi selamanya. Adakah sifat kesombongan pada diri kita? Banyak. Sesuatu yang harus kita hindari. Dengan tragedi kesombongan ini, ciri-cirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Ini yang pertama. Merasa diri kita lebih baik daripada yang lainnya. Merasa diri kita adalah suatu hal yang paling the best than the others. Merasa paling the best daripada yang lain. Pernah sering gini kita lakukan? Sering. Ketika kita jalan, ketika kita di kereta api, ketika kita di dalam bis, ketika itu di mana kita berada, merasa diri kita paling di antara yang lain. Ini adalah suatu hal yang seharusnya kita tinggalkan. Menyepelekan orang lain, itu yang kedua. Setelah merasa dirinya udah paling the best di antara orang lain, kemudian timbul menyepelekan orang lain, menganggap remeh orang lain. Ini wastakbaru anha. Jadi yang lainnya itu dianggap, lu masih di bawah level gua yang paling atas. Lu ndak ada apa-apanya dibandingkan aku. Ini senantiasa mengandalkan aku dan aku. Mengoreksi diri kita ini sudah paling bagus. Diri kita dikoreksi oleh diri kita sendiri. Padahal yang bisa mengoreksi diri kita adalah orang lain. Kita tidak bisa mengoreksi diri kita udah paling bagus, paling baik, paling etika, paling attitude. Tidak bisa. Yang bisa mengoreksi diri kita adalah orang lain. Yang ketiga, iri dengan kelebihan orang lain. Andai kata mereka ada di atas kita, kita ngiri. Penyakit hati sudah timbul. Rasa iri ini kemudian akan bisa menghalalkan segala cara. Apapun dia halalkan hanya untuk mencapai kepuasan sesaat, hubbud dunya. Nih. Kemudian yang seterusnya, tidak suka diberi nasihat. Mana dia mau menerima nasihat? Wastakbaru anha. Kesombongan-kesombongan mereka yang ahli sombong, yang rutinitas zikir sombongnya paling tinggi, tidak mau dinasihatin orang lain, merasa dirinya paling tinggi. Ini tidak menyandang siapa gelar si A, si B. Meskipun dia seorang ulama pun akan diserbu dengan penyakit sombong ini. Terutama ini, tidak suka diberi nasihat oleh orang lain. Dan terusnya suka dipuja. Sudah tidak suka diberi nasihat orang lain, pengennya suka dipuji, dipuja-puja terus. Ini sering terjadi meskipun dia seorang pemuka agama, meskipun dia seorang ustadz-ustazah, meskipun mereka seorang haji maupun hajah, meskipun mereka seorang pendakwah, tidak menutup kemungkinan mereka akan diserbu dengan penyakit seperti ini. Wastakbaru anha. Ternyata virus ini menyerbu semua kalangan. Tidak peduli si fulan, si B, si C. Dengan adanya tidak mau diberikan nasihat, suka dipuja, kemudian bersikap kasar dan suka pamer. Kasar sama siapapun karena merasa diri kita paling wah di antara mereka. Apapun yang itu ketika diberikan nasihat, kita lawan dengan argumen kita dan kita kasar kepada mereka. Sudah bukan mencerminkan sikap seorang muslimin muslimah. Hancur segala akhlakul karimah. Suka pamer sana sini, punya sesuatu yang bagus, pamer, memang sengaja keliling memamerkan dia yang punya. Memang itu hak kalian, memang itu hak kita. Memang itu kita punya, tetapi sebagai seorang muslim tidak boleh kita membanggakan diri dengan hal apa yang kita punya, kemudian kita
tunjukkan kepada orang lain. Semua itu wala taqrabu niat kita. Tidak bisa kita membohongi diri kita. Andai kata hati ini berkata A, kemudian kegiatan realisasi kita mengatakan C dan D, tidak akan bisa. Semua ini adalah realitas hati yang sebenarnya, kejujuran. Wa kunu ma'asyadiqin, dan beradalah kalian di antara mereka hamba Allah yang jujur. Meremehkan orang lain sama dengan tadi menyepelekan orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain. Ini semua ini adalah ciri-ciri di mana kebiadaban-kebiadaban yang ada pada diri kita senantiasa melingkar ibarat ular menyekik kita. Ibarat ular piton menghimpit tubuh kita. Tidak bisa kita bernafas kebaikan. Nafas kebaikan tidak ada. Yang ada adalah suatu hal, yaitu kematian daripada untuk beribadah. Mati hati kita. Terbukalah pintu maksiat selamanya. Karena apa? Karena kita dililit dengan piton-piton iblis seperti ini. Perut kita sesak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita bisa berpegangan teguh dengan iman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa qadri khairi wa syahri. Iman ini kita pegang. Akan ini lebih dominan untuk mengajak kita berbuat suatu hal kebaikan. Berlomba-lomba dalam suatu hal kebaikan. Memohon kepada Allah dengan mendekatkan diri pada Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruli, dan menjalankan segala ketaatan, mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Wala takfurun, dan kita tidak mengerjakan suatu hal, tidak terjadi suatu keingkaran pada diri kita dengan menjalankan kemaksiatan. Kita jauhi kemaksiatan yang ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari wastakbaru anha, kesombongan seperti ini kita jauhi, benar-benar kita dompleng, kita keluarkan dalam hati kita. Merasa bangga diri kita dengan apa yang kita punya, kita keluarkan, kita lempar jauh-jauh. Ingat, harta yang kita miliki ini tidak sebanding dengan apa yang nanti ketika kita dihisab ditanyain. Harta yang kita miliki hanya titipan dari Allah subhanahu, amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita mengelola untuk digunakan untuk beribadah? Kita gunakan harta ini, kita berbudak harta ini untuk beribadah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang Allah berikan amanah kepada kita, kita gunakan sebaiknya untuk ke jalan Allah. Kita sedekahkan, kita zakatkan, kita infakkan. Maka Allah akan berikan lagi kepada kita. Apa? La in syakartum la azidannakum, ditambah lagi, tambah lagi. Andai kata kita bisa menjalankan amanah itu, amanah titipan Allah. Sebaliknya, ketika kita tidak bisa menjalankan amanah ini, harta yang diberikan kepada kita, kita gunakan untuk bermaksiat. Kita gunakan untuk menjiwai kita, untuk bisa hidup dengan kesombongan kita. Kita gunakan untuk beli pakaian-pakaian, dan pakaian itu ibarat api neraka yang melilit kita selamanya. Karena dicarinya dengan hal-hal yang riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadzaru ma baqiya minar riba. Segala sesuatu kita mengajak semua orang muslim muslimat untuk menjauhi dari segala perbuatan yang riba. Dan ini sekarang ada di sekitar kita banyak sekali. Sesuatu yang akan menjebak kita, di antara kita, di sekeliling kita, di depan mata. Yang semua itu enggak jelas. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Apapun bentuknya, ketika kita mohon pertolongan hanya kepada Allah, tanpa harus meninggalkan dan tetap menjalankan ibadah, sholat, dan selalu dalam keadaan sabar. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita jalankan. Menjadi hamba Allah
yang senantiasa semakin berisi ilmu kita di dalam suatu hal yang berisi tentang agama, semakin kita merunduk pada Allah, semakin kita tambah taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dihilangkan dengan perasaan sombong kita, dan kita jadikan hamba Allah istiqomah di dalam ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.